Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum itu, Ibu ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankannya. Semoga tetap istiqomah dan pada hari kedua bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Apapun yang dikerjakan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sebelum itu, Ibu ingin mengabsen sebelum memasuki materi. Bagi yang disebut namanya, harap merespon Ibu atau mengangkat tangan. Alhamdulillah, semua hadir ya. Jadi sebelum itu, apakah semua masih semangat? Oke, semua masih semangat ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya, apakah materi minggu lalu ada yang kurang dipahami atau dimengerti, bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan saja materinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyiraman atau pengairan tanaman pangan sesuai dengan KD kita, yaitu KD 3.6, yaitu menganalisis penyiraman atau pengairan tanaman pangan, di mana tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menguraikan macam-macam sumber air dengan benar dan tepat. Kedua, menentukan tujuan penyiraman atau pengairan tanaman pangan. Ketiga, memerinci macam-macam teknik penyiraman dengan tepat. Dan terakhir, menganalisis cara penyiraman tanaman dengan penuh rasa ingin tahu. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, Ibu ingin kalian mengeluarkan pendapat kalian. Apa itu pengairan? Apakah ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang pengertian dari pengairan tersebut? Baik, terima kasih kepada siswa yang telah mengeluarkan pendapatnya tadi dan berani mengeluarkan pendapatnya. Semoga teman-teman yang lain dapat juga lebih berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi pengairan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai maupun dari sumber air lainnya dengan menggunakan sistem saluran untuk kepentingan pertanian. Jadi pengairan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam pertanian, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuhan juga seperti kita sama-sama memerlukan energi, terutama sangat membutuhkan air pada proses pertumbuhannya. Materi selanjutnya itu macam-macam sumber air. Apakah ada siswa yang ingin mengeluarkan pendapatnya tadi, bisa menyebutkan apa saja itu sumber mata air? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyebutkannya, yaitu pertama, sumber air itu terdiri dari 3 macam, yaitu mata air, air sungai, dan air waduk. Pertama itu mata air. Mata air itu air yang terdapat di dalam tanah. Contohnya, salah satu contohnya itu sumur. Kedua, air sungai, yaitu air yang terdapat di atas permukaan tanah. Ibu harap kalian semua tahu apa itu sungai, dan Ibu harap juga kalian pernah melihat sungai. Mungkin kalian semua pernah melihat sungai di sini. Yang ketiga itu air waduk. Air waduk ini merupakan air yang terdapat di permukaan tanah seperti pada sungai. Tetapi air waduk ini sedikit mengandung lumpur. Sedangkan saat terlarutnya sama dengan air sungai. Materi selanjutnya itu tujuan penyiraman atau pengairan. Di antara kalian, apakah ada yang ingin kembali mengeluarkan pendapatnya? Apa sih tujuan dari pengairan? Baik, seperti yang kita ketahui itu pengairan merupakan
memanfaatkan dan menambah sumber air dalam suatu lahan untuk bagi kehidupan tanaman. Dari definisi tersebut terdapat dua tujuan dari pengairan. Pertama, pengairan secara langsung dan pengairan secara tidak langsung. Tujuan pengairan secara langsung adalah membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu pengairan secara tidak langsung, yaitu pemberian air yang dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara. Pertama, mengatur suhu tanah. Misalnya pada suatu daerah suhu tanahnya rendah, dengan pemberian air, dengan dialirkannya air sehingga kita dapat menyesuaikan suhu tanah dengan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhan tanah. Kedua, membersihkan tanah. Ketiga, memberantas hama. Keempat, mempertinggi permukaan air tanah. Kelima, membersihkan buangan air kota atau penggelontaran. Dan yang keenam yaitu kolmatasi. Apakah ada yang tahu itu kolmatasi itu apa? Jadi kolmatasi merupakan penimbunan tanah rendah dengan jalan mengalirkan air berlumpur sehingga tanah rendah akan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu membasahi tanaman. Kedelapan, merabuk. Ada yang tahu apa itu merabuk? Jadi merabuk merupakan pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Dan terakhir yaitu mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan jenis tanamannya. Selanjutnya, macam-macam teknik penyiraman. Pertama, pemberian air melalui permukaan. Dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan, kemudian dialirkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau selang, sehingga tanah yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat asupan air. Setelah tanah yang lebih tinggi mendapat asupan air tersebut akan mengalir ke tanah yang lebih rendah. Yang kedua yaitu pemberian air melalui bawah permukaan atau asupan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu peresapan dengan sistem terbuka, merupakan air dialirkan pada saluran-saluran yang telah mengelilingi suatu petak sawah sehingga air dapat meresap ke kiri dan ke kanan. Kedua, peresapan dengan sistem tertutup, yaitu air dialirkan pada pipa yang dimasukkan ke dalam tanah sehingga air dapat meresap ke tanah di sekitarnya. Dan terakhir, pemberian air dengan penyiraman. Air dipancarkan ke udara dengan menggunakan pipa berporasi atau alat pancar yang bisa berputar untuk memperoleh pemerataan sehingga air jatuh di atas tanaman menyerupai air hujan. Dan yang terakhir, macam-macam cara penyiraman atau pengairan. Pertama itu disiram. Menyiram langsung tanaman dengan gembor, gayung, ember, dan lain sebagainya. Kedua, sistem lab, yaitu penggenangan parit di sekelilingi bedengan, penggenangan lahan padi. Ketiga, drip, penggunaan pipa-pipa dari selang yang diberi lubang-lubang yang dapat meneteskan air ke arah tanaman. Keempat, disemprot, penggunaan alat semprot atau sprayer untuk mengairi pertanaman. Sprinkler, penggunaan sprinkler untuk mengairi. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami? Bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama. Karena jujur, Ibu juga masih belajar, sehingga kita bisa belajar bersama. Apakah ada yang kurang dimengerti? Bisa ditanyakan atau didiskusikan bersama. Baik, itulah materi yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini atau pada pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa bermanfaat bagi Ibu.
Terakhir, Ibu bertanya apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu minta beberapa di antara kalian bisa menyimpulkan materi yang Ibu telah sampaikan tadi. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang telah menyimpulkan materi Ibu. Jadi Ibu harap kalian semua bisa mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kembali Ibu simpulkan, jadi pengairan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan air dengan sistem saluran untuk kepentingan pertanian, di mana sumber air terdiri dari 3 macam, yaitu mata air sungai, dan air waduk. Dan tujuan penyiraman atau pengairan itu untuk membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Dan macam-macam teknik penyiraman itu ada 3, yaitu pertama pemberian air melalui permukaan, kedua pemberian air melalui bawah permukaan atau resapan, dan ketiga pemberian air dengan penyiraman. Dan macam-macam cara penyiraman atau pengairan terdiri dari 5, yaitu disiram, sistem lap, drip, disemprot, dan sprinkler. Jadi itulah kesimpulan yang sempat Ibu sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.